Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel AFGA Kreatif. Kali ini saya akan berbagi tutorial vektor pet yang berbulu keriting atau dalam bahasa Inggrisnya yang curly ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membeberkan cara membuat vektor yang berbulu keriting, entah itu dengan cara langsung atau dengan cara yang membuat yang keritingnya dulu. Nah, supaya kalian tidak penasaran, saya akan langsung saja lanjut ke tutorialnya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu. Dan sebelum kita langsung ke videonya, kita akan putar intronya terlebih dahulu. Untuk langkah yang pertama, seperti biasa kalian buat di area T-nya. Nah, kalau matanya ketutup, kalian buat yang terlihat saja. Misalkan ini hidungnya yang terlihat. Nah, setelah hidungnya digambar, kalian bisa langsung ke bagian yang kriwul-kriwulnya dulu. Nah, misalkan seperti yang saya gambar ini. Nah, karena untuk di bagian situ karena yang bagian situ yang paling kriwulnya, jadi saya buat yang kriwulnya dulu. Ini sebenarnya untuk bagian area mulut tidak terlalu kriwul, tetapi bulunya itu sedikit berantakan. Jadi kita bikin yang kelihatan berantakan terlebih dahulu. Nah, kalau untuk sudah di bagian tersebut, kalian cobalah dengan menggunakan tetap metodenya airdrop, tapi kalian bisa menggunakan lazy tools atau kalian bisa menggunakan pen tools kalau kalian belum mahir di lazy tools. Kalau untuk di setiap bulu kriwul ya, rata-rata kalau yang kriwul banget bisa menggunakan cara ini. Nah, karena saya itu terbiasa dengan yang secara langsung, jadi di apa yang namanya di arsirnya langsung, misalkan tidak seperti ini ya kalau yang saya bikin. Tapi ini untuk bagian bulu yang kriwul banget dan juga untuk yang tidak rapi. Nah, karena ini untuk bagian bulunya agak terlihat sedikit berantakan ya, jadi kita bikin yang sedikit berantakannya terlebih dahulu. Nah, kalau menurut kalian sudah, misalkan ini nih, karena kebiasaannya kalau kita sedang dikejar deadline, kita akan tergesa-gesa. Nah, jadi setelah kalian misalkan di area mulut sudah di bagian yang berantakannya, di bagian kriwulnya, kalian bisa langsung ke bagian yang seperti biasa, misalkan dengan cara arsiran. Arsirannya yang seperti apa? Misalkan seperti yang biasa kalian gambar. Untuk di bagian bulu yang bulpan atau yang bulpen atau yang ya pokoknya yang berbulu itu, kalian langsung saja arsir dengan cara seperti itu. Nah, tapi kalian usahakan ikuti alurnya. Misalkan kalau untuk di bagian kriwulnya belum kelihatan, pokoknya kalian ikutin saja. Misalkan arahnya yang ini gak kriwul, ikutin saja. Yang ini kriwul, kalian juga ikutin saja. Nah, kebetulan ini si petnya atau si doginya lumayan apa ya, bahan yang biasa orang-orang hindari. Tapi supaya kalian bisa di berbagai macam tantangan, misalkan yang pulpan, yang bulpen, yang kriwul, kalau kalian sudah bisa semua, kalian pasti bisa masuk ke tim inti atau yang ke tim bukan yang musiman ya, tapi ke tim inti itu maksudnya di hari-hari biasa pun kalian bisa tetap dapat kerjaan meskipun tidak sebanyak dan tidak sesering di setiap musim petnya. Kan kalau di sini musim petnya itu yang paling puncak itu biasanya di bulan Desember atau ya 2 minggu sebelum Desember, ya pertengahan November lah. Nah, kalau untuk di bagian mulut usahakan kalian dahulukan, karena untuk di bagian mulut itu yang paling apa ya, yang paling jadi objek utama setiap orang melihat. Misalkan kalau kalian mau terlihat gambarnya rapi, kalian rapiin di bagian mulutnya, atau bukan mulut sih, tepatnya moncong atau yang ya area hidung ya, seperti itu. Karena itu yang paling mencolok atau yang pertama kali orang lihat pasti akan fokusnya ke sana. Kalau di cewek ya mungkin
anulah, kalian tahu sendiri kalau cowok. Nah, kalau udah seperti itu, kalian bisa langsung beresin ke bagian kepala. Untuk bagian kepala menggunakan tips yang sama juga. Kemudian kita lanjut ke bagian leher. Untuk bagian leher juga kalian gunakan cara seperti yang pertama tadi, yaitu di mark dulu atau ditandai dulu untuk setiap bagian kriwulnya. Kemudian kalian bisa lanjut ke arsiran. Kenapa menggunakan dua metode tersebut? Karena ini vector pad-nya termasuk vector pad airdrop, bukan yang turunan. Jadi pengambilan warna secara langsung dari objek atau dari fotonya. Nah, kalau kalian misalkan masih belum paham caranya, kalian bisa dipisahkan. Misalkan layer pertama area T. Ya, area T itu ya termasuk hidung, mulut, dan mata. Itu biasanya saya memisahkan layer tersebut. Supaya apa? Supaya ketika ada revisi bagian bulu yang tepat di bagian yang deket ke area hidung, kalian tidak usah tidak usah ribet. Kalian tinggal arsir saja atau tinggal ganti saja arsirannya. Kalau itu tercampur kan ribet lagi. Nah, jadi itu alasan kenapa di setiap vector pad yang saya bikin itu setiap area T itu dipisahkan. Kemudian kalau untuk yang curly atau yang kriwul, kalian bisa menggunakan cara yang sama. Misalkan untuk setiap yang kriwulnya kalian pisahkan layer. Misalkan layer pertama area T, layer kedua untuk kriwulnya. Misalkan seperti tadi, kriwulnya semua seluruh sampai area badan. Tapi kalau kalian orang yang tergesa-gesa atau pengen cepet beres, kalian bisa random aja. Misalkan setiap mau dikerjain, misalkan seperti saya nih, bagian mulut yang kriwulnya dulu, kemudian arsiran. Untuk bagian jidatnya sama, kriwulnya dulu kemudian arsiran. Dan itu berlaku untuk semua bagian, misalkan kayak bagian leher, bagian badan, bagian pokoknya seluruh bagian yang terlihat kriwul. Nah, kenapa saya menggunakan cara yang demikian? Karena supaya terlihat lebih real di kriwulnya, supaya tidak ada komplain dari klien. Tapi ya kalian bahaya juga kalau dapat klien yang lumayan rewel. Kemarin juga adalah penasaran, saya pengalaman sampai kena cancel, tapi itu bukan kesalahan dari si pengerjanya, tetapi itu kesalahan dari si customer sendiri. Jadi permintaannya itu aneh-aneh, pengen kan biasanya bikin yang seperti biasa lah, tapi itu pengen di reality. Tapi kan kalau di vector pad, kalau pengen reality banget itu kan ongkosnya juga beda lagi. Kemudian proses pengerjaannya juga berbeda. Nah, kalau untuk yang reality banget kan itu mainnya kayak opacity, main kerapatan di setiap arsirannya itu berbeda lagi. Kemudian pokoknya memakan waktu yang lumayan lama, tapi ya emang bagus juga hasilnya. Kalau kalian yang belum tahu, misalkan kalian bisa cek Facebooknya Kitty Valentinik, itu mantep banget untuk setiap projectnya. Misalkan project wajah, project padnya juga mantep banget. Itu pun kalau belum dihapus, kalian bisa searching saja Kitty Valentinik yang profilnya Valentino Rossi. Itu hasilnya mantep banget. Pokoknya susah untuk ditiru, tapi karena susah banget ya, pokoknya susah. Tapi kalau belajar ya mungkin bisa. Nah, kalau untuk di bagian badan kalian ya simpel-simpel ini aja. Misalkan area kriwulnya kalian kasih kriwul, pokoknya setiap area yang kriwul kalian kasih mark yang kriwul. Kemudian untuk di bagian layar bawahnya kalian seperti biasa arsiran. Pokoknya kalau untuk kriwul ya cuma seperti itu saja, perbedaannya cuma dikasih mark aja. Mark itu yang tanda. Misalkan kriwul kalian kasih arsiran kriwul, udah, perbedaannya cuma di situ saja. Kalau untuk progres pengerjaan sih nggak berbeda jauh ya, paling berbeda 10-20 menitan.
dari project yang biasanya dikerjakan. Nah, kemudian kalau untuk arsiran yang kedua, karena jarang juga mendapat yang ya sedikit ribet, saya biasanya menggunakan arsiran saja, full arsiran di bagian manapun. Tapi ini spesial untuk kalian, dan karena ini bahannya lumayan ngeselin juga, jadi saya kasih maaf. Tapi ya hasilnya lebih bagus kayak gini dibanding seperti yang biasa dikerjakan. Nah, kalau kalian masih penasaran dengan next tutorialnya, saya akan bikin next tutorial vector pad. Sekaligus ini untuk sampel buat kalian yang mau join di tim, kalian bisa langsung join saja. Tapi untuk bulan sekarang tidak sebanyak di bulan-bulan musimnya kayak bulan Desember dan November. Tapi ya mungkin bisa terbagi 1 minggu 1 kali atau 2 kali pet, kan lumayan buat jajan atau buat rokok kalian juga lumayan lah. Untuk next project saya akan membuat vektor anjing juga ya, karena ini lagi proses pengerjaan, dan juga ya itu saya kasih sampel buat kalian, itu minimalnya seperti itu. Tapi ya kalian tunggulah di next tutorialnya. Nah, karena ini apa ya, kalau vector pad ya gitu-gitu aja, tapi ya seenggaknya itu buat patokan kalian kalau mau join di tim lain juga itu pasti masuk. Kalau arsirannya kecil-kecil itu pasti masuk. Nah, kemudian untuk hasilnya nah seperti ini nih, dan untuk profitnya ada di akhir video. Terima kasih buat yang sudah menonton, dan bye bye.